Pagi. Halo, selamat pagi. Suara saya terdengar belum ya, Kak, ya? Terdengar, tapi saya tidak bisa melihat ada. Oke, sebentar ya saya coba ini siapkan karena memang ada kendala di laptop saya coba alihkan ke device yang lain begitu ya, Kak, ya? Oke, Sebentar. sure. Halo, selamat siang, Kak Oke, Reza. Ya, salam kenal ya. Sebelumnya saya Hana dari It's2. Jadi memang untuk saat ini mungkin saya jelaskan dulu kenapa saya coba approach gitu ya dengan Kak Reza, di mana memang di It's2 sendiri kita sedang open gitu ya posisi bisnis growth strategis. Kurang lebih memang secara umum dia bertanggung jawab untuk mensinergikan divisi sales dan juga divisi marketing, begitu Kak Reza. Nah, namun selain itu tentunya nanti akan coba discuss langsung bersama CEO begitu ya, karena memang peran bisnis growth strategis ini sifatnya atau reportingnya adalah langsung kepada CEO, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya melihat profil dari Kareza ini cukup menarik gitu ya untuk coba dibahas lebih lanjut. Jadi memang untuk sesi siang hari ini saya pengen ngobrol lebih lanjut lagi nih sama Kareza gitu tentang kesesuaian posisi ini dengan Kareza gitu. Nah, mungkin sebelum saya coba gali lebih lanjut dari Kak Reza, boleh perkenalan dirinya terlebih dahulu kali ya, dan baik dari segi pengalaman maupun dari yang paling penting juga kenapa akhirnya bersedia gitu ya ketika saya approach untuk posisi ini. oke. Sebelumnya terima kasih Ibu Hana atas kesempatan dan waktunya. Boleh saya izin share screen karena ada beberapa yang harus saya share untuk memperkenalkan diri saya. Silakan. Sebentar. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan saya secara detail self-profiling saya, secara profil saya juga, professionally, terus kemudian secara career journey dan achievement saya, Ibu. Untuk self-profiling saya, nama panjang saya memang Reza Dienovita, cuman saya biasa dipanggil sebagai Rere, Ibu. Terus kemudian saya saat ini mempunyai 2 anak. Saya juga baru melahirkan sekitar 8 bulan yang lalu. Setelah nunggu 12 tahun, akhirnya punya anak juga di sesi terakhir harapan. Terus kemudian saya saat ini 39 tahun, papa saya Chinese. Terus kemudian saya adalah seorang bayangkari, Ibu. Saya istri dari seorang polisi. Saya udah bekerja selama 17 tahun. Dan 17 tahun ini saya mulainya karir dari bawah sekali, Ibu. Mulai dari data analis, kemudian sebagai MT development juga, terus kemudian masuk ke dalam brand eksekutif, lalu lanjut sampai sekarang hingga menjadi Chief of Sales and Marketing Officer di Duvaderm. Dan di 17 tahun ini saya juga pegang banyak sekali brand, dan rata-rata brand pun itu juga top of mind brand juga, Bu, di masing-masing kategorinya. Mulai dari stationery,
terus kemudian masuk ke personal care, masuk juga ke dalam F&B juga Bu, food and beverage. Terus kemudian setelah saya telaah, ternyata saya senang banget itu ada di divisi beauty. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saya punya banyak skill yang lain, saya juga biasa handle yang lain dan tipikalnya juga sama. Jadi untuk kategori brand ataupun kategori services itu juga saya sudah pernah tanganin. Dan sebenarnya secara core skill saya itu saya mampu mengaitkan secara 360 marketing campaign Ibu, terus kemudian sales boosting of course, terus kemudian brand launching, business strategis, business development, juga saya di setiap company selalu berhasil untuk kontrol budget, which is saya selalu menerapkan konsep yang namanya low budget high impact. Di 4 perusahaan terakhir, saya berhasil mengembangkan e-commerce sales and development yang tadinya zero to hero. Dan of course, setelah membesarkan secara scale bisnisnya, saya juga mampu untuk membuat secara customer retention-nya. Dan landscape saya nggak cuma secara nasional, tapi juga secara internasional. Karena mulai dari pertama handle kerja, itu sudah multinational brand yang saya pegang juga. Dan ini adalah karir path saya. Saya start working itu di Januari by 29. Terus kemudian di sini saya juga pertama kerja banget itu ada di Faber-Castell International Indonesia, Ibu. Dan pertama saya pegang untuk kategori red range dan juga pegang untuk kategori premium range-nya. Lalu saya move to Victoria Care dan di sini saya naik grade atau naik posisi sebagai marketing manager, brand manager, dan di sini saya pegang untuk kategori Victoria Perfume dan juga the most favorite sama famous brand untuk kategori hair care rambut, tapi untuk yang mass kategori itu adalah Miranda Hair Care. Terus di 2016 saya pindah ke Fastrata Buana dan di Fastrata Buana ini saya melahirkan, ini benar-benar dari telur sekali, dari nol sekali. Ketika saya join di sini, saya masuk ke Fastrata Buana Group, which is itu adalah distributornya dari kapal api, all the kapal api products. Dan di sini saya ditantang untuk bikin divisi coklat baru, divisi snack dan coklat baru. Tetapi yang paling utamanya itu adalah si coklatnya. Dan di 2018 saya move lagi ke Gondawangi Traditional Cosmetic, which is yang paling favorite number one itu untuk kategori medicated hair care, medicated shampoo itu anti hair fall, itu adalah si Natur brandnya Ibu. Sini juga saya melahirkan beberapa brand baru juga di dalamnya. Dan di 2020 saya pindah lagi ke Gloria Origita Cosmetics, which is yang paling the most favorite brand di situ adalah si Purbasari itu sendiri. Saya pegang ada 15 brand di sini. Yang paling nomor 1 itu adalah si kategori Purbasari Personal Care. 2021 sampai di 2023 saya moving forward lagi ke Mustika Ratu sebagai Chief Marketing Officer. Di sini saya handle, di sini ada 25 brand dan under saya ada 3.000 employee karena saya ada pegang 9 divisi juga di dalamnya. Lalu achievement yang saya dapatkan di masing-masing company ini adalah di Faber-Castell sendiri, saya adalah konseptor dan implementator juga untuk coloring competition. Nah, coloring competition ini saya juga ditantang lagi untuk bikin muri dan saya juga create untuk record biggest do pointing Mona Lisa. Dan di sini karena ada pointing Mona Lisa ini akhirnya kami berhasil mendapatkan Top Brand Award untuk kategori connector pen atau spidol ya. Dan di sini kami juga berhasil merebut untuk first market share untuk choice of coloring pencil juga. Terus di sini saya juga bikin juga untuk konseptor school attack. School attack itu jadi kita masuk ke sekolah, tapi kita masuknya itu kita kasih mereka satu experience untuk bikin si konektor pen itu sendiri, sama kita kasih experience mereka untuk bikin pensil. Lalu di sini saya juga konseptor as a national drawing competition dan di sini kita working together sama government, which is waktu itu di Indonesia saya berhasil dapat 15 provinsi yang mereka percayakan untuk do the national drawing competition. Peserta pemenangnya kita kirim ke Jerman di kastil kita, which is itu di kastilnya si Faber-Castell itu sendiri.
Dan di sini saya juga banyak sekali create dan launching untuk new brand kategori di premium itu sendiri, sama launching untuk si produk-produk itu sendiri. Kalau di Faber-Castell, di situ konsepnya kan dia macam-macam negara ya Bu, multinasional. Dan di situ kita kayak satu sama lain itu saling bertukar produk. Di Indonesia mereka jualannya pensel dan konektor pen atau si spidolnya itu sendiri. Malaysia jualan crayon dan eraser, jadi kita tukar-tukar, dan saya ada ambil beberapa kategori dari India dan saya launching di Indonesia, dan itu semuanya dan itu ada yang berhasil, which is itu adalah si fingerprint. Terus kemudian pindah ke Victoria Care itu sendiri. Di sini saya mendapatkan 4 tahun berturut-turut itu adalah Best Brand Manager. Juga di 2015 dan di 2016 akhirnya saya memenangkan juga, nggak cuma Best Brand Manager, tapi juga saya memenangkan untuk Brand Manager terfavorit karena saya berhasil berkoordinasi dengan baik dengan banyak third party dari Victoria Care itu sendiri, itu adalah buyer, terus kemudian ada vendor, kemudian juga ada tim sales area, of course dari distributor juga di situ. Dan di sini saya juga launching untuk new produk sama new brand juga, dan di sini juga the first time di 2012 ini saya bisa masuk ke market expansion untuk Southeast Asia market. Terus kemudian saya pindah ke Kapal Api di sini saya menelurkan atau melaunching benar-benar dari zero banget. Waktu itu direkturnya cuma bilang saya mau launching coklat, dan di sini saya cari formulasinya sendiri, saya kerja sama dengan formulatornya pun cari sendiri, pabriknya pun cari sendiri, itu sampai nemu semuanya, dan itu sampai bisa jadi satu produk, sampai dibikinin marketing campaign-nya, sampai expansion ke market, sampai juga dengan bikin strategic marketing untuk masuk ke dalam kayak trade marketingnya kayak gitu Bu. Dan ternyata good demand. Di sini juga kita si Fine Choco ini ada permintaan langsung dari Middle East untuk masuk ke dalam ekspornya mereka. Di sini saya berhasil juga untuk meningkatkan penjualan yang tadinya benar-benar dari zero, dan di tahun pertamanya ini langsung cetak number sebanyak 250 miliar. Dan budget marketing juga di sini untuk 360 marketing campaign, project untuk 5 juta store branding di Indonesia, 5 juta store branding ya Bu di Indonesia, dan ini juga project 50 juta wet sampling. Jadi di sini kita targetin ke anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, dan juga untuk college. Terus kemudian juga 50 area roadshow untuk music konser. Untuk di Gondowangi sendiri saya launching untuk Azalea for Muslim, dan saat ini Azalea udah jadi number 5 kategori Muslim brand di TikTok yang saya lihat ya pergerakannya. Terus kemudian ini fokus digital campaign untuk hair oil serum, dan ini pertama kali di Indonesia yang keluarin untuk kategori hair oil serum. Kenapa? Karena waktu di Victoria Care sebenarnya saya udah mau launching untuk Miranda, tapi sempat kehenti, sempat ke pending, akhirnya saya berhasil launching ketika saya ada di Gondowangi ini sendiri. Terus kemudian saya juga naikin e-commerce, ini first time ever saya masuk ke e-commerce, ini belum pernah ada background-nya sama sekali, belum pernah ada experience sama sekali. Jadi kita masuk di sini untuk e-commerce-nya mulai dari 0 sampai dengan dia bisa dapetin di 6 bulan pertamanya sampai ke 1 miliar. Dan waktu itu kita kerjasama dengan Tasya Farasya, dan Tasya Farasya pada saat itu bukan siapa-siapa, masih benar-benar konten kreator pemula. Jadi kita di launching bareng sama dia, ternyata meledak hasilnya. Field Promotion Project, ini juga saya bikin untuk BTL Activity, ada 100 store modern trade untuk saya sampling selling. Untuk di Purbasari sendiri, saya di sini benar-benar in pandemic moment, dan dari semua brand, saya dan tim di sini berhasil untuk survive dan deliver untuk positive growth. Memang kategori dekoratif itu hancur lebur, tetapi kategori personal care sama kategori skincare-nya mereka naik secara bersamaan. Tetapi hal tersebut tidak menutup karena kita cuman kayak campaign yang lama, tapi kita bikin yang baru, kita gerak baru untuk masuk ke dalam
digital, kita masuk ke dalam e-commerce. Ini juga pertama kali kita coba untuk live shopping. Terus kemudian kita kerjasama dengan banyak KOL, afiliator, juga ini pertama kali kita cobain untuk bikin ads sendiri. Yang mana kita ads-nya pun kita sama sekali nggak pakai agency, kita do the ads-nya benar-benar sendiri gitu. Ini growth-nya sampai dengan 1000% untuk e-commerce sales. Terus kemudian untuk develop sama launching brand ini pertama kali karena saya berhasil jualan di Victoria, itu pernah ada jualan Herboris minyak zaitun dan itu lumayan menjadi market share nomor 2 setelah Mustika Ratu. Akhirnya saya coba telurkan lagi di Purbasari untuk bikin si minyak zaitun, which is dari Purbasari sendiri. Dan di sini saat ini Purbasari minyak zaitun sekarang udah menjadi nomor 1 di market share di MES-nya ya, MES market share nomor 1-nya. Terus kemudian saya juga menelurkan untuk ini ada Clean Face, kita copy paste punyanya Clean and Clear. Dan satu lagi ini Hanel, teenager Korean cosmetic, kita copy paste seperti punyanya Etude. Dan di Mustika Ratu sendiri, di sini saya di tahun pertama saya berhasil mendapatkan winning brand inovatif di 2021 untuk makeup kategori makeup with skincare benefits. Terus kemudian saya 3 tahun berturut-turut sebagai commercial director for event beauty pageant, which is itu adalah si Putri Indonesia sendiri. Dan di 2023 ini saya berhasil menjadi good atau menjadi number 1 Best Leader Award di Director level. Di sini kategorinya KPI-nya itu adalah KPI Growth, Profit and Sales Team. Terus dan di sini saya berhasil menumbuhkan untuk e-commerce sendiri. Dan ini seperti yang Ibu bisa lihat di dalam sini kita bisa di Mustika Ratu saya bisa mendapatkan untuk Top Seller Festival di 2002 dan untuk TikTok sendiri pun saya berhasil menggerakkan dari 30 juta rupiah per bulan, saat ini sudah sampai masuk ke 15 miliar per bulan, Ibu. Di sini juga saya rejuve and launching Bengkuang Series Beauty Queen dekoratif kategori. Nah, di sini kita berhasil juga untuk melakukan brand transforming yang namanya jamu. Jamu dalam kemasan ini di Mustika Ratu pertama kali yang punya jamu dalam kemasan seperti ini. Dan ketika kita naikin untuk campaign-nya, kita berhasil menduduki kategori di traditional drink di Alfamart yang tadinya Sido muncul. Dan di sini RTD itu ready to drink-nya Mustika Ratu, ini kita growth sampai ke 201 dan kita berhasil naik dari posisi 5. Di 2021 kita posisi 5, di 2022 kita berhasil naik ke posisi 2. Dan itu berlangsung terus-menerus sampai dengan kita menjadi posisi nomor 1 mengalahkan Sido muncul. Lalu ini ada awards achievement selama saya di Mustika Ratu di 2023 juga saya berhasil mendapatkan sebagai Best Chief Marketing Officer in 2023 for impressive campaign to spreading the spirit of local cosmetic consumption. Dan di sini yang saya maksud ini adalah ketika saya launching untuk Beauty Queen makeup with skincare benefits. Lalu untuk di Dufaderm sendiri saya join dari 2024 bulan Mei sampai dengan saat ini. Dan sini saya connecting sales and marketing as well. Dan di sini saya nggak cuman untuk numbuhin secara sales, tapi saya juga buka channel baru untuk Dufaderm yang tadinya dia hanya jualan di online. Saat ini kita sudah punya official our flagship store. Terus kemudian juga kita punya beberapa banyak BTL dan kita punya pop-up book juga di beberapa mall dan kita doing ini benar-benar masif di 2024, 2025 sampai sekarang. Dan di sini pun sebenarnya saya berhasil menumbuhkan secara secara sales yang ketika saya masuk 2024 mereka punya omset itu per bulannya 1 sampai 2 miliar ketika saya masuk di 2024 dan sampai sekarang 2026 omset kita sudah bertumbuh sampai dengan per bulannya in average 8 miliar rupiah per bulan. Dan kalau masuk ke dalam festive biasanya kita bisa hit ke 12 sampai 15 M per bulan. Let's say kayak bulan lalu di bulan Maret di 2026 ini kita nge-hit sampai 15 miliar di hanya dalam 1 bulan. Achievement-nya sendiri di 2025 kemarin kita mendapatkan Top Innovation Choice Award 2025 untuk
produk baru yang saya launching. Ini adalah ageless peptide, di mana di sini kita berhasil bikin satu konsep baru, Botox in a bottle. Akhirnya ada banyak kompetitor, setelah kita launching ini banyak sekali kompetitor yang langsung bikin Botox in the bottle. Itu mirip-mirip kayak kita, tetapi untuk kandungan peptide-nya kita masih paling tinggi dengan 225 advanced peptides. Ini di sini juga bisa dilihat buktinya kalau saya ada jualan yang cukup masif. Di sini kita juga bikinin SEO untuk Duvaderm sendiri, baik dari SEO secara image, baik dari SEO secara keywords-nya juga. Dan ini last but not least, di Juni kemarin, di tanggal 14, saya dapat email kalau saya masuk ke dalam CMO Visionary in 2026 dari CEO Insight Asia. Dan saat ini saya masih interview dengan CEO Insight Asia untuk dirilis ke dalam magazine-nya mereka. Terima kasih Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, luar biasa banget sih, saya mendengarnya luar biasa sih Ibu ya. Cuman ada beberapa hal yang menarik sih untuk saya, karena posisi atau pengalaman Ibu kan sebetulnya sudah banyak ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya, atau big company begitu. Nah, sedangkan tadi saya sempat tanya tadi awal, apa ketertarikan Ibu ketika saya coba approach di sebuah yang mana mungkin saya yakin Ibu juga baru mendengar gitu ya, itu sebuah atau barangkali belum begitu dalam gitu. Karena produk kita juga belum begitu masif lah untuk dikenal khalayak umum gitu. Nah, saya pengen tahu dulu dari segi itu sih, apa yang motivasi Ibu untuk mau bersedia untuk berdiskus dulu lebih lanjut gitu untuk posisi ini. Well, the first time ketika saya cek untuk It's Buah sendiri, ini memang semoga ya, ini jawaban dari doa yang saya berikan, saya panjatkan terus. Saya butuh satu tempat baru yang bisa scalable saya sendiri gitu. Maksudnya saya butuh kayak, oh ini benar-benar dari nol banget. Ketika saya masuk ke perusahaan-perusahaan kan sebenarnya nggak dari nol banget. Perusahaannya kan sebenarnya bisa dibilang tanpa saya pun mereka juga udah established juga gitu kan. Saya hanya tinggal menambahkan aja beberapa. Tetapi saya butuh yang kita sama-sama growing bareng. Kita sama-sama growing bareng dan di sini saya butuh benar-benar yang kalau misalnya boleh dibilang ini benar-benar sketch-nya dari nol. Nah, ini saya juga tertarik, saya tuh suka belanja sama Astro, sama Segari gitu. Dan bisa dibilang kayak Astro itu per 2 hari sekali kebutuhan susu, kebutuhan telur gitu kan. Kemarin juga sebenarnya saya ada di kontak headhunter untuk Alofresh. Ini menurut saya bisnis-bisnis untuk yang startup seperti ini beyond sekali ya. Karena kan of course kalau saya lagi ngobrol sama CEO-nya Indomaret gitu ya, hal-hal yang paling ditakutin itu adalah mereka tuh sebenarnya nggak takut Bu sama Alfamart, tapi mereka tuh takutnya sama online startup yang mereka bisa secara otomatis beli aja. Makanya mereka sebenarnya punya yang namanya Klik Indomaret, kalau Alfamart itu yang punya yang namanya Alpha Gift kan. Dan mereka juga banyak kerja sama juga dengan si Gojeknya sendiri. Kenapa? Karena mereka takut marketnya mereka diambil. Dan which is kayak saya juga udah ngecekin juga secara data ya, city ya, based on city itu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan 2 kota lagi ini agak lemah sih, Jogja sama Semarang. Itu ternyata high demand untuk kategori yang mereka busy woman, rata-rata pekerjanya itu rata-rata penduduknya itu adalah wanita pekerja, dan mereka butuh something instant yang mereka sebenarnya sih kalau cuman bedanya 1.000 atau 2.000 mereka cengli untuk mereka bisa tetap do the shopping grocery di situ gitu. Jadi untuk si It's Buah sendiri saya benar-benar kenapa saya mau join, karena saya crafting juga, saya butuh satu pool yang baru atau satu kolam baru yang saya bisa tuangin semua capability saya bisa coba saya bisa use my experience juga, karena saya udah pernah di semua lini bisnis ya Bu, mau di stationery, mau di F&B juga, di personal care juga. Jadi kategori FMCG itu semuanya sebenarnya saya udah punya basic-nya juga gitu. Dan mau kerja dengan small team, mau kerja dengan middle team, mau kerja dengan big team, itu semuanya saya juga udah pernah kerjain semua.
Mau yang tipikalnya online, mau yang tipikalnya offline, itu saya semuanya udah pernah kerjain. Jadi harusnya ketika saya punya satu tempat, contoh misalnya gambaran dengan satu yang widescreen, itu saya lebih tertarik untuk ngerjainnya. Dan ini benar-benar yang saya butuh sesuatu yang, oh, ada bisa taruh nama saya juga sih gitu. Oh, ternyata saya mampu membesarkan mulai dari nol banget gitu. Kan kalau di beberapa perusahaan, which is kayak misalnya di Fastrata Buana, emang saya bangun brandnya tuh dari nol banget, Bu. Cuman kan itu backgroundnya juga Fastrata Buana, dan background besarnya itu adalah si kapal api itu sendiri kan. Tetapi kalau misalnya saya kayak Dufaderm, Dufadem memang saya bangunnya itu bener-bener dari kategorinya middle lah ya, karena mereka sebenarnya udah punya omset sendiri sekitar 2 miliar sebulan. Tetapi untuk masuk ke dalam community yang premium tersebut, si Dufadem ini udah punya kelasnya sendiri, Bu. Jadi saya lebih enak lagi masuknya lagi, saya lebih enak gorengnya, dan saya bisa lebih enak lagi ngaitin secara sales and marketing, terus secara channelnya. Kayak gitu sih. Open lagi secara channel channel lainnya ya, Bu ya, dengan B2B, dengan pop up, dengan BTL, kayak gitu-gitu sih, Bu. Oke. Ini akan berkebalikan dengan di sebuah Ibu Reza ya, bahwa untuk posisi ini bahkan sebetulnya kita tuh sudah eksis dari bahkan 2012 sebetulnya It's Buah itu ada. Namun bertransformasi. Jadi di awal itu memang CEO kami gitu ya, itu dimulainya dari bisnis jual buah segar seperti itulah ya, toko buah lah kurang lebih. Namun di 2019-an hampir 2020 kita mulai masuk ke produk yang bisa dijual digital. Itu at least mulai dari cold press juice pada saat itu gitu. Dan kita menggunakan 100% buah dan sayuran yang asli begitu ya. Nah, namun karena di tahun 2020 awal gitu ya, atau 2021 kurang lebih. Nah, kita coba untuk pengembangan bisnis lagi, di mana cold press itu ternyata tidak hanya sebagai minuman konsumtif yang bisa dinikmati orang, tapi ternyata itu punya manfaat sampai ke detox tubuh. Akhirnya kolaborasilah kita bersama ahli gizi dan pakar detox Indonesia. Kalau Ibu kenal Ibu Andang Gunawan, jadi beliau itu adalah pakar detox. Jadi beliau punya ilmu konsep food combining gitu ya. Nah, itu diintegrasikan lah dengan konsep detox yang sebenarnya. Nah, It's Boy itu hadir untuk menciptakan itu. Salah satu produk unggulan kita tuh sebenarnya True Detox Ibu Reza gitu. Nanti boleh dicek di website kami begitu ya. Di mana produk True Detox ini sebetulnya simple sih, lebih kepada kita ingin menawarkan atau kita ingin tidak serta-merta menjual begitu ya. Mungkin Ibu Reza lebih paham gitu dari segi marketing. Tapi yang mau kita kampanyekan adalah bagaimana setiap orang itu bisa merasakan detox, merasakan kesehatan atau kesegaran kembali melalui produk yang kita coba produksi gitu, yang sudah diriset dan bahkan sudah kolaborasi dengan Ibu Andang begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat ini memang kita untuk True Detox sendiri ya, itu kan salah satu unit bisnis dari It's Buah begitu ya. Kita baru launch itu di sekitar 2 tahun ini, Ibu Reza. Dan customer kita di tahun pertama itu sekitar 700 customer yang sudah merasakan produk kami, dan tahun kedua sekarang ini setelah kita coba hitung lagi datanya, kurang lebih growth hampir 200%. At least jumlah customer kita per tahun kedua ini adalah hampir 3.000 customer. Dan True Detox, at least It's Buah, kita punya misi untuk 2 tahun ke depan itu adalah targetnya mengakuisisi 25.000 customer lagi untuk merasakan True Detox ini. Dan untuk tim kami pun, mungkin bisa saya sampaikan, untuk tim kami pun kita cukup efisien gitu ya, karena kita sangat memberdayakan AI gitu, ataupun teknologi-teknologi yang bisa mendukung gitu. Sehingga itu akan jadi struggling nih dari Bu Reza juga kan. Kalau saya melihat mengkomparasi dengan pengalaman sebelumnya begitu ya. Dan itu akan menjadi ya struggling baru sih menurut saya. Tapi itu mungkin juga apabila memang Bu Reza cocok gitu ya dengan strategi yang coba It's Buah kembangkan, tentunya tidak akan jadi masalah gitu. Nah, namun juga saya coba mau gali lagi nih dari Bu Reza gitu ya, dari berbagai pengalamannya. Tapi kan lebih banyak ke bidang strategis begitu ya, dari shift-nya dan sebagainya, lebih ke strategis ya, bukan ke hal teknis. Sedangkan kalau misalkan nanti di It's Buah dengan posisi bisnis growth strategis dengan tim yang efisien, kemungkinan Ibu Reza akan lebih mungkin tetap strategisnya tetap jalan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih mendetailkan hal-hal teknis kepada tim
gitu. At least itu biasanya menjadi tantangan ya, biasanya. Tantangan seorang leader tuh mereka hanya bisa atau pintar untuk menyusun strategi, tapi menurunkannya sebagai eksekusi tim itu agak sulit gitu. Nah, itu yang terjadi juga di sekarang ini. Nah, saya pengen tahu dari POV Ibu Reza gitu ya, yang sudah mengembangkan, tadi kan growth sales-nya juga berkali-kali lipat gitu disebutkan. Itu strugglingnya seperti apa sih Bu Reza? Gitu. Oke, thank you ya. Tapi sebenarnya sih gini, keberhasilan saya itu nggak lepas dari keberhasilan sama tim. Saya emang bikinin secara bisnis strateginya dan itu biasa kita sebut kita bikinin bull's eyes-nya sama kita bikinin untuk fishbone-nya juga, Bu. Tetapi akan salah banget kalau misalnya saya nggak bisa ngedetailin, saya nggak bisa bikinin mereka kayak how to achieve-nya tuh mereka juga akan bingung. Kan mungkin yang ada di mindset saya itu akan berbeda apa yang ada di mindset-nya mereka. Dan ini harus saya detailkan banget sampai si tim ini, sampai tim bahkan tim yang paling bawah pun mereka ngerti how to execute-nya. Kalau enggak ya udah ini bisa bisa kebakaran nih, bisa kebakaran banget di bawahnya nggak ngerti atau sebenarnya yang di middle position juga ini nggak bisa translate ke bawah gitu. Jadi saya biasanya bikinin yang namanya itu of course tadi kalau Ibu bilang pakai AI, saya juga pakai AI, Bu. Tapi untuk beberapa tahun yang sebelumnya saya baru pakai AI itu di 2025 sama di 2026 ini. Which is 2025 saya cuman pakainya tuh ChatGPT sama Gemini. Terus kemudian di 2026 ini saya mulai explore lagi, saya udah mulai kembangkan lagi supaya efisien. Of course, Bu, di Dufadum juga kita lean team. Dufadum itu cuma terdiri dari 20 orang, Bu, honestly. Di dalamnya cuma 20 orang. Itu sudah mencakup untuk salesnya pun saya udah bagi secara online, secara offline, terus kemudian juga secara offline-nya banyak ya Bu ya. Dan tapi itu di luar dari ini ya Bu, dari SA ya, atau dari BA ya, beauty advisor. Terus kemudian saya juga udah bagi ke dalam pop up, itu sudah ada finance, udah ada gudang juga, udah ada packing, karena kita nggak pakai enabler Bu, kita kerjain semua sendiri, jadi packingnya kita langsung di gudang sendiri. Terus kemudian ini saya juga bisa detailin, saya termasuk anak yang lumayan detail juga Bu untuk kayak, oh ini saya biasa berpikir dari piramida thinker gitu, jadi saya mau pikirin dari atas atau saya mau pikirin dari bawah dulu gitu kan. Oh kalau dari bawah dulu ini seperti apa, sampai ke tengah, sampai ke topnya. Atau saya mau punya goalsnya apa dulu nih di top, baru saya pikirin yang tengahnya, saya bisa breakdownin ke bawah. Misal, oh kita mau punya target harus di 25.000 customer acquisition in 2026 gitu kan. Oh berarti kita harus kejar dari bulan Februari, which is kayak time pace-nya seperti apa, baik kita mau bagi ke kuartal, semester, atau kita bagi langsung 1 tahun gitu. Itu sih sebenarnya udah di iniin juga sih Bu, udah di breakdownin. Cuman balik lagi sih Bu, balik lagi ya. Biasanya saya tuh nge-breakdowninnya tuh emang lumayan detail dan saya tuh selalu berkutat sama data. Jadi anak-anak yang di bawah saya itu pun harus bisa belajar dengan cepat untuk do the data search, terus kemudian gimana caranya dia bisa melakukan hal apa yang biasa saya detailin, dan ini nggak cukup easy ya Bu untuk kategori, misal saya boleh sebut kategori Gen Z itu nggak cukup easy, karena pasti akan ada reliable dan segala macam. Nah ini butuh pemahaman kalau oh ini targetnya 1 tahun, tetapi kita harus capai dan apa konsekuensi atau apa yang harus kita kasih punishment and reward-nya untuk mereka kalau mereka tidak mencapai KPI tersebut gitu. Jadi intinya adalah strategi yang saya buat itu saya tuangkan ke dalam detailnya itu saya jadikan KPI ke dalam tim executioner. Oke, saya pengen tahu dulu dari segi ini kali ya Bu ya. Kan mungkin misinya tuh sebetulnya hampir sama. Sebetulnya secara umum kita untuk saat ini pun misalkan gitu ya, saya bisa sebutkan mungkin ini juga keterbukaan kita aja supaya ekspektasi Ibu Reza juga sesuai gitu ya dengan kami. Ekspektasi bisnis growth strategies ini selain untuk mengejar 2 tahun ke depan tadi yang target tadi, tentunya kita ada target jangka pendeknya gitu. Target jangka pendeknya apa? Yang paling sederhana adalah kita coba pengen meningkatkan growth sales gitu ya dari kuartal sebelumnya. Minimal sekali di 2 kali lipat, itu minimal sekali. Dan apakah minimal itu possible? Sangat possible, karena di kuartal 4 tahun 2025 kita bahkan achieve hampir 1,5 dari omset yang sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan meningkat 2 kali lipat kan berarti hampir 200% itu artinya kan possible karena kita sudah melewati itu. Nah,
Saya pengen tahu ketika nanti misalkan Ibu Reza ini cocok gitu ya dengan Eats Buah. Katakanlah kita mau ke jangka terpendeknya dulu gitu untuk meningkatkan growth omsetnya minimum di 2 kali lipat gitu ya. Nah, apa yang akan Ibu Reza lakukan gitu ya untuk menyusun strategi supaya bisa naik atau bisa growth dari segi sales omsetnya begitu? Ya, untuk susun strateginya, I was thinking kayak satu, yang pertama kita benerin dulu secara SEO-nya. Saat ini saya harus bener-bener catat untuk Eats Buahnya sendiri, itu harus ada koma di atasnya, gitu. Jadi itu menurut saya agak kurang friendly enough untuk pencarian. Terus kemudian yang kedua, secara format pembeliannya dia. Apakah saya belum cek lagi apakah Eats Buah punya aplikasi atau tidak. Itu mempermudah juga. Misal, saya juga suka belanja untuk di Rejuve. Rejuve itu saya punya sales assistant yang saya tinggal WhatsApp dia, nanti dia tinggal kirim ke rumah. Semudah itukah untuk sales assistant-nya? Yang kedua, sama dia punya si aplikasi ini. Yang ketiga, untuk meningkatkan sales-nya juga, kita harus banyak kerja sama juga, nggak hanya dengan internalnya ya Bu ya. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Astro juga di dalamnya. Kita kayak Astro juga punya layanan kirim cepat kan, dan dia juga punya press call sendiri, dia punya gudang sendiri untuk yang biasa naro-naro produk yang khusus di chiller. Jadi kita bisa kerjasama dengan Astro juga di dalamnya, karena si Astro sendiri sebenarnya kan mereka bukan kayak brand minded ya, tapi kayak dia multi brand juga di situ. Kita bisa kerjasama dengannya dan bisa mencakup juga untuk kategori nasional Bu, karena Astro itu udah nasional. Terus kemudian kita juga bisa kerjasama dengan macam-macam ya Bu. Misalnya kita punya pop-up booth, punya pop-up kayak si Rejuve atau kayak si Mama Ros kayak gitu-gitu sih. Saya saranin untuk kita benar-benar banyakin untuk sampling dan selling. Which is kayak brand besar sekalipun kayak kategorinya kapal apa Ibu, kalau mereka nggak sering-sering sampling and selling, mereka nggak punya mindset, dan mereka bukan nggak punya mindset ya, mereka nggak punya brand perception yang kuat untuk tetap bertahan di market gitu. Makanya kenapa kapal api atau saya kemarin punya Vencoko sendiri itu harus ada 50 juta wet sampling, itu kita untuk customer acquisition-nya lebih cepat Bu dibandingkan dengan hanya woro-woro di digital. Jadi yang akan saya lakukan itu adalah semuanya secara komprehensif, baik dari si digital itu sendiri sampai ke bawah, which is itu kayak punya pop-up booth atau punya sampling selling, dan kita juga do the collaboration dengan brand-brand besar yang dia sudah punya distribution-nya sendiri gitu. Tapi itu harus secara ini ya Bu, secara signifikan ya Bu. Nggak bisa cuman digitalnya aja gitu. Pop-up-nya doang. Cuman kerja sama dengan si Astro gitu. Nggak bisa. Jadi Ibu harus satu kali gong itu harus jalan A, harus jalan B, sama harus jalan C. Nggak bisa cuman C-nya dulu deh, B-nya dulu deh. Nggak. Nanti kita akan kehilangan euforianya gitu. Oh oke, berarti harus bersama-sama. Mungkin ini juga saya sampaikan bahwa sebetulnya kalau dari segi marketing, jadi kan posisi bisnis growth strategis itu nanti secara struktural Bu, dia tidak membawahi divisi manapun ya, gitu. Jadi reportingnya langsung CEO. Jadi sifatnya tuh dia individual gitu, individual untuk posisi ini. Namun secara tanggung jawab itu secara tidak langsung, tapi harusnya secara langsung juga begitu ya, akan membawahi sales dan marketing. Karena kan tonggak atau ujung tombak perusahaan terutama dari sales gitu kan dari dua divisi ini. Nah, saya mau jelaskan dulu terkait tadi mungkin Ibu sempat notice dari segi marketing gitu ya. Dimana mungkin di It's Boss sendiri Bu, kita marketing yang sudah kita jalankan gitu, campaign yang sudah kita jalankan 99% itu menggunakan Meta Ads begitu. Dan karena produk kita juga tidak bisa tidak bisa sistemnya ready stock gitu ya, karena memang produk yang dikirimkan sore gitu ya, itu adalah yang diproduksi di pagi hari. Karena memang dari dari kandungan, karena buah dan sayur kami juga fresh gitu ya, jadi tidak mungkin kan untuk ready stock itu. Sehingga mungkin dari situlah kita temukan bottleneck utama dari segi marketing adalah keterbatasan strategi kita, karena kita hanya mengandalkan konten oriented dan itu di ads kan hanya melalui Meta, itu yang pertama. Nah kemudian kalau dari segi salesnya juga
karena kita sistemnya adalah CTWA Ibu. Jadi leads-nya masuk, dia akan di-handle oleh tim sales kami untuk disesi konsultasikan, gitu kan, untuk diberikan produk apa yang paling cocok lah ya untuk customer, sehingga mereka nanti bisa closing melalui human tadi, melalui si salesnya tadi. Barulah setelah itu ada tim ahli gizi kami yang melakukan pendampingan program dan juga tim after sales yang melakukan pengiriman dan sebagainya. Jadi memang dari segi produk kita juga cukup berat untuk misalkan untuk saat ini kita kepikiran misalkan untuk kerjasama dengan misalkan partnership dengan Astro dan sebagainya. Tapi itu mungkin possible. Namun yang jadi catatan adalah kapabilitas kemampuan strategi kita yang masih terbatas gitu. Itulah kenapa bisnis growth strategis ini coba kita rekrut gitu ya. Karena untuk saat ini leader marketing dan leader sales itu sudah fokus ke strategi kepada tim internalnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Jadi itu nanti yang jadi tantangan juga untuk si bisnis growth strategis ini. Gitu. Nah, kalau Ibu Reza sendiri familiar ya berarti dengan metrik-metrik pengukuran keberhasilan suatu strategi begitu, terutama strategi marketing begitu ya, mungkin yang lebih biasanya agak abstrak begitu ya, karena ininya kan variabelnya banyak banget. Partnership itu bagaimana diukur indikator keberhasilannya, kemudian kalau meta kita sudah ada tools-nya ya, tinggal dilihat, atau misalkan KOL gitu, itu kan juga agak sangat abstrak sekali ya. Tapi kalau Ibu Reza bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu campaign dengan strategi yang berbeda seperti itu, Bu? Oke. Ini kembali lagi saya akan tanyakan kepada masing-masing company ya. Untuk mengukur keberhasilan, yang pertama itu apa dulu nih yang mau diukur? Misalnya, yang mau diukur, increasing dari sales-nya. Oh ya, of course. Berarti kalau kayak gitu, misalnya increasing dari sales-nya, berarti kita lihat pencapaian terakhir, pencapaian sales-nya. Oh enggak, ternyata enggak cuma mau ngukurin sales-nya doang, ternyata kalian juga mau ngukurin seberapa efektifnya ini strateginya. Oh berarti harus ada, misalnya harus ada perhitungannya, let's say. Oh indikatornya itu kalau anak meta atau anak digital atau anak ads strategis itu biasanya berapa impressionnya, berapa CTC-nya, berapa ROAS-nya, berapa dia punya leads untuk masuk ke dalam CRM gitu. Itu juga semuanya harus diukur. Tetapi kalau misalnya kita udah punya target nih ya, untuk dapat ke 25.000, kita harus bulan ini berapa, bulan depan berapa gitu. Nah, itu harus dipenuhin. Kalau misalnya nggak dipenuhin, itu akan mengurangi KPI dia. Nah, balik lagi KPI-nya mau yang cuman sales doang atau yang bisa didetailin sampai ke bawah. Kalaupun anak event juga kayak gitu. Misalnya anak sales event. Anak sales event itu dia harus punya sampling selling berapa banyak gitu. Secara kategori OS-nya ya, secara kategori OS itu apa ya? Paper cup-nya. Secara dia punya activity berapa titik, berapa banyak activity-nya, berapa titik areanya, berapa banyak konsumennya yang di-reach, berapa banyak sponsornya yang kita bisa ikutin ke dalam sponsor-sponsornya gitu. Sponsornya which is nggak selalu berbayar sih gitu kan. Kita bisa cari yang deliver the brand aja gitu. Terus ya balik lagi apa yang difokusin sama si company ini sendiri untuk menjadi KPI-nya atau menjadi arahannya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang, oh saya mau ada 2 tahun ke depan ada 25.000 customer acquisition. Apakah itu menjadi top untuk goals-nya atau di dalamnya topnya itu adalah saya mau ada incremental sales sebanyak 5 kali lipat dari yang sekarang. Terus kemudian ada customer acquisition 25.000. Nah, customer acquisition 25.000 ini harus diformatin juga. Kenapa harus 25.000? Fungsinya apa? Gimana cara dapetinnya di kuartal 1, gimana cara dapetinnya di kuartal 2. Kalau udah dapet di kuartal 1, diapain di kuartal 2 gitu. Di kuartal 2 kan pasti kan baru, di kuartal 3 diapain lagi di kuartal 4. Lalu gimana cara bikin 25.000 ini menjadi bom dan ini meledak bisa jadi incremental sales. Gitu sih, Bu. Oh, satu lagi, Bu. Menurut pengamatan saya, Bu, ketika si strategis atau business growth ini tidak dikawinkan, maksudnya gini, tidak di atas dari yang saya ini ya Bu, beberapa kali saya juga punya bisnis strategi sendiri yang under saya, tetapi enggak
ngeline atau nggak ngelit di marketing atau di sales, itu menurut saya Bu, itu useless. Karena kenapa? Karena akan beda ritmenya ketika ini ditaruh sebagai atasan atau ini ditaruh sebagai kayak kayak struktur organisasi yang putus-putus. Kenapa? Karena biasanya mereka itu nggak terlalu nurut dengan si bisnis strategis. Padahal sebenarnya si bisnis strategis ini itu benar-benar yang mengkampanyekan atau benar-benar yang harus bikin kayak dirijennya untuk ini marketing ke sini ya, ini ya. Tetapi kalau misalnya kamu bikin itu cuma straight away, my best advice itu akan useless. Oke. Saya cukup nangkep sih. Oke, terkait tadi yang struktur organisasi, nah itu adalah kita sangat terbuka sih Bu. Kita sangat terbuka untuk bagaimana suatu bidang gitu ya, ataupun anything lah ya, supaya bisa efektif. Setelah efektif baru efisien. Nah itu kita sangat terbuka. Namun pengamatan awal kami memang seperti itu. Nah nanti bisa juga ternyata tidak efektif dan sebagainya, dan perlu ada penyesuaian dari segi struktur organisasi. Kita juga sangat terbuka gitu. Oke, kalau dari saya sih sudah cukup Ibu. Saya sudah mendapat gambaran penuh dari Bu Reza gitu ya. Mungkin dari Bu Reza ada yang mau ditanyakan untuk posisi ini? Enggak ada sih. Oke. Kemudian juga saya pengen tahu, karena memang ini kan bentuknya saya approach mandiri begitu ya, melalui LinkedIn, sehingga mungkin boleh disebutkan ekspektasi Ibu Reza ketika memang cocok gitu ya dengan It's Buah, kira-kira di arrange salary berapa? Saat ini saya di Dufaderm itu di per bulannya di 85 juta, dan itu yang fixed income. Tetapi saya juga mendapatkan profit sharing dari Dufaderm ketika ada omset yang saya bisa capai dan saya bisa lampaui. Oke. Saya note ya untuk kami discuss dengan manajemen. Nah, kira-kira setelah ini kan tahap lanjutannya adalah discuss bersama CEO ya Ibu ya. Kira-kira Ibu bersedia untuk interviewnya sendiri di hari ini sore atau barangkali besok? Hari ini saya udah full. Besok ya, saya cek dulu ya, nanti saya kabarin lagi ya Ibu Hana ya. Oke, baik. Karena besok tuh sebenarnya saya ada ini sih, ada visit PRJ. Nah. Oke, kami sangat mengerti. Nanti coba kita sambung kolaborasinya melalui LinkedIn kembali begitu ya Ibu ya, Ibu Reza. Ya. Oke, baik. Besok jam berapa Bu Hana? Kalau pagi bisa nggak early morning itu by 8? Di sekitar jam 8 atau jam 9 masih oke nggak Bu? Sebelum saya visit field. Oke, coba nanti saya discuss dengan manajemen dulu ya. Segera saya informasikan, misalkan besok jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Oke, baik Bu Reza, terima kasih. Sudah cukup kalau dari saya. Terima kasih sekali lagi ya sudah bersedia hadir untuk discuss. Barangkali sudah tidak ada yang bisa kita discuss lagi. Mungkin bisa kita akhiri untuk sesi siang hari ini. Selamat siang Ibu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Hana.